Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Kerajaan Goa dan Talo. Izinkan memperkenalkan diri, saya Kila Fatimah Zaria. Saya Muhammad Fatir Fatullah. Saya Indria Lestari. Saya Sandi Dharma Wangsa. Berikut video penjelasan dari kami, silakan disimak. A. Latar belakang Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo merupakan kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa dan Talo ini dikenal juga dengan nama Kerajaan Makassar. Kerajaan ini menjadi kerajaan maritim terkuat di Indonesia bagian timur. Kerajaan ini termasuk kerajaan terbesar dan tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini awalnya terdiri dari 9 kelompok masyarakat yang menyatu menjadi Kerajaan Goa. Kemudian terbelah menjadi Goa dan Talo akibat perebutan kekuasaan. Keduanya akhirnya bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kalonna membentuk Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa dan Talo diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13, tetapi baru menganut ajaran Islam pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini memiliki ibu kota bernama Somba Opu. B. Nama-nama Raja Kerajaan Goa dan Talo. Dalam masa kekuasaannya, Kerajaan Goa dan Talo memiliki banyak sekali raja-raja hingga sekarang. Namun, berikut ini saya hanya akan menyebutkan nama-nama Raja Kerajaan Goa dan Talo yang terkenal pada masa pemerintahan mereka. 1. Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kalonna dari tahun 1510 sampai 1546 Masehi. Ia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Goa dan Talo. 2. I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga dari tahun 1546 sampai 1565 Masehi. 3. Sultan Alauddin I dari tahun 1593 sampai 1639 Masehi. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Goa yang memeluk agama Islam dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. 4. Sultan Malikus Said dari tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Ia merupakan Raja Goa yang mengembangkan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, serta memperkuat posisi Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. 5. Sultan Hasanuddin dari tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Ia merupakan Raja Kerajaan Goa dan Talo yang terkenal karena perlawanan gigihnya terhadap VOC dan keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Ia dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah. C. Masa kejayaan. Pada tahun 1653 sampai 1669, Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan seorang sultan yang bernama Sultan Hasanuddin. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang kuat dalam berbagai bidang. Beliau juga peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan Islam. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo meliputi berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan juga bidang budaya. 1. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Goa Talo terletak di jalur perdagangan antara barat dan timur Nusantara, yang menjadikan pelabuhan Sumba Opu menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Malaka, Jawa, dan Maluku, serta menarik pedagang dari berbagai bangsa. 2. Dalam bidang politik, Kerajaan Goa Talo berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah subur dan mendukung perdagangan. Pelayaran dan perdagangan di Kerajaan Goa Talo diatur oleh sebuah kitab hukum perniagaan yang bernama Ade Aluping, Loping Bicarana, Pabalue. 3. Dalam bidang sosial, setelah memeluk agama Islam, kehidupan sehari-hari, adat istiadat, hukum, dan pendidikan di Kerajaan Goa Talo mengalami perubahan yang signifikan. Struktur sosial membedakan antara bangsawan atau Karaeng, rakyat biasa atau Maradeka, dan hamba sahaya atau Atak. 4. Dalam bidang budaya, Kerajaan Goa Talo menjadi pusat pengembangan dan pendidikan Islam.
Banyak ulama dan cendekiawan datang ke kerajaan ini untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan menjadikan kerajaan ini sebagai pusat dakwah di wilayah timur Indonesia. D. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Peninggalan Kerajaan Goa Talo berupa bangunan bersejarah seperti Istana Bala Lompoa, Benteng Somba Opu, Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Padang, Istana Tamalate, dan Masjid Ketangka. Istana Bala Lompoa menjadi kediaman Raja Goa dan pusat pemerintahan. Benteng Somba Opu dulunya adalah pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah. Benteng Fort Rotterdam dulunya dikenal sebagai Benteng Jumpadang dan menjadi markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo. Istana Tamalate adalah istana pertama Kerajaan Goa Talo sebelum dipindahkan ke Benteng Somba Opu, dan yang terakhir Masjid Ketangka. Masjid Ketangka merupakan masjid tua yang masih berdiri hingga saat ini. E. Runtuhnya Kerajaan Goa dan Talo. Keruntuhan Kerajaan Goa Talo terjadi pada abad ke-18 di Sulawesi Selatan. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan ini adalah 1. Perang Makassar. Konflik bersenjata antara VOC Belanda dengan Kerajaan Goa yang berlangsung selama bertahun-tahun dengan puncaknya pada tahun 1667. 2. Perpecahan internal. Perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan melemahkan persatuan Goa dan membuat kerajaan rentan terhadap serangan dari luar. 3. Penyingkiran Islam. VOC menggunakan agama sebagai politik adu domba, mendukung kekuatan Islam lainnya di Sulawesi untuk melawan Goa, sehingga kerajaan-kerajaan sekutu Goa yang beragama Islam berbalik memusuhi Goa. 4. Perubahan jalur perdagangan. Perubahan jalur perdagangan di dunia dari Laut Mediterania ke Samudra Atlantik menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh Goa dari perdagangan rempah-rempah, melemahkan perekonomian kerajaan. Kerajaan Goa Talo yang pernah berjaya pada abad ke-17 sebagai kerajaan maritim kuat di Nusantara akhirnya runtuh di bawah tekanan kolonialisme Belanda. Pengaruh budaya dan politiknya tetap terasa hingga kini. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.